Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tadi dzikir nafas selama 30 menit sudah selesai. Untuk Gus Jaki, Gus silakan Gus. Tadi dari dalam dzikir nafas ada sensasi-sensasi apa saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dzikir nafas saat ini sensasi yang saya dapatkan itu guru, Ya, lama banget guru fokusnya itu. tadi tuh. Iya, lama banget fokusnya. Di pertengahan itu saya masuk alam bawah sadar, saya berada di bawah guru, di bawah tebing. Iya. Ketika saya melihat ke atas tebing itu di sebelahnya seperti ada cahaya. Cahaya yang terang benderang kan, pantulannya guru. Terus saya naik ke tebing itu, Ya. ternyata di sebelah tebing itu ada sebuah hutan yang sangat sejuk guru. Sangat sejuk dengan diselimuti kabut-kabut tipis. Diselimuti dengan kabut-kabut tipis ya. Jadi ada, masih melihat pandangan pohon-pohon yang indah guru. Iya. Saya berjalan di hutan itu, ya kan di sebelah situnya hutan guru, Iya, tapi iya. di bawahnya rumput-rumput yang hijau. Rumput hijau. Ketika saya berjalan di pertengahan itu, saya bertemu dengan seseorang yang sedang duduk di bawah pohon yang rindang. Iya. Saya menghampiri beliau, kemudian saya bersalaman dan menanyakan siapa beliau. Iya. Beliau menjawab bahwasanya beliau adalah Jaka Tingkir guru. Iya, nama saya Jaka Tingkir ya. Berarti Jaka Tingkir tuh Gus, posisinya beliau sedang duduk di pohon yang rimbun, berarti di bawahnya ya. Oke. Setelah saya menghampiri beliau, kemudian beliau menyuruh saya naik ke atas pohon itu dan duduk di ranting yang dahan yang besar. Iya, disuruh naik ya. Ya, duduk di sana. Setelah duduk, beberapa saat kemudian saya disuruh turun lagi. Oh, jadi naik dulu. Naik dulu, merasakan sensasi di pohon itu. Iya, dilihat rindangnya seperti apa gitu. Terus disuruh turun lagi. Disuruh turun lagi. Iya. Kemudian beliau berkata, coba kamu dengarkan apa yang pohon ini bicarakan. Coba kamu dengarkan apa yang pohon ini bicarakan. Itu kata Jaka Tingkir guru. Iya, iya. Coba kamu dengarkan apa yang pohon ini bicarakan. Oke, Gus. Setelah itu saya memeluk pohon itu. Memeluk pohon itu dengan mesra. Dan pohon itu mengeluarkan suara, berbicara guru. Iya. Pohon itu berbicara, ya, mengeluarkan suara dan berbicara. Oke, kalimatnya? Kalimatnya, aku adalah pohon yang lebat dengan daun-daunnya. Oke. Sehingga bisa untuk berteduh bagi siapapun yang ingin berteduh. Iya. Buahku sangat manis ketika dimakan oleh siapapun. Buahku sangat manis sekali rasanya ketika dimakan oleh siapapun. Namun tidak semua orang suka berteduh di bawahku. Namun tidak semua orang suka berteduh di bawahku, oke? Dan tidak semua orang suka memakan buahku yang sangat manis ini. Oke, ya. Begitu juga
Tidak semua orang suka berdampingan dengan orang yang wajahnya teduh, yang dimana beliau sering sekali memberikan nasihat-nasihat yang sejuk. Ya. Tidak semua orang suka akan hal itu. Kebenaran itu bukan untuk dipaksakan, tapi kebenaran itu adalah untuk dijalani. Kebenaran tidak untuk dipaksakan, tapi kebenaran itu untuk dijalani. Tapi kebenaran itu untuk dijalani. Oke. Terus itu kalimat yang terakhir. Ya, kalimat terakhir itu setelah kebenaran itu bukan untuk dipaksakan. Bukan untuk dipaksakan, akan tetapi untuk dijalani. Ya. Terus Gus, setelah itu tiba-tiba saya pindah lagi guru ke atas. Di sana saya bertemu dengan guru rohani saya, Buya Sakur. Iya. Yang di atas ya Gus. Ya, pesan beliau. Di atas, ya. Nasihat yang beliau sampaikan itu, ya, dengarkanlah, merasa lebih baik itu adalah kesombongan. Ya. Meniadakan Tuhan itu adalah sumber kesombongan. Kalimat Buya cuma segitu guru. Iya, segitu aja ya. Itu kalimatnya dalam sekali tuh. Merasa lebih baik itu adalah kesombongan, dan meniadakan Tuhan adalah sumber dari kesombongan itu. Terus sampai selesai. Ya, itu terakhir pas habis selesai itu saya masih dengan Buya dan masih di situ, masih di bentuknya seperti apa Gus itunya Gus? Diilustrasikan aja. Tempat yang di atas awannya tuh, tempatnya beliau tuh. Cuman di situ waktu itu putih semua guru. Oh, putih semua yang kamu lihat tuh. Cuman kamu ketemu Buyanya di atas. Tapi posisi bangunan-bangunan nggak kelihatan. Nggak ada. Oh, kayak di atas awan aja gitu ya Gus ya. Oke, tapi posisinya di atas. Di atas. Oke. Dari kalimat pertama ya, pertemuanmu dengan Jaka Tingkir. Begitu kamu melihat ada seseorang yang sedang duduk di bawah pohon rindang, kamu menghampiri di situ, kata beliau, nama saya adalah Jaka Tingkir. Coba Gus, kamu sana naik dulu ke atas pohon itu. Nah, kamu naik, terus kamu melihat di sekeliling pohon itu besar, rindang, teduh kan? Berbuah lebat. Iya, dan berbuah lebat gitu ya. Oke, setelah itu kamu turun. Nah, setelah kamu turun, kata Jaka Tingkir, kata beliau ya, coba dengarkan pohon itu berbicara. Ya. Nah, terus tadi pembicaraannya yang diurai tadi. Nah, begini. Dari nasihat kamu berdialog dengan pohon itu, Gus ya. Pohonku sangat rindang sekali, ya Gus ya. Buahnya sangat manis. Dan orang yang duduk di bawahku, seumpamanya kan, itu dalam kenyamanan. Karena apa? Rindangnya pohonku gitu. Oke. Nah, setelah itu ditarik ke realita. Realita tuh maksudnya di kehidupan sehari-hari setelah kita melihat pohon rindang tadi dan ada nasihat dari situ. Nah, nasihatnya, kok kenapa kamu malas untuk bertemu dengan orang-orang yang wajahnya teduh, ya. Wajahnya meneduhkan gitu Gus.
Jadi wajah meneduhkan tuh melihat wajahnya aja udah adem gitu, teduh. Nah, udah seperti itu, udah wajahnya teduh, terus kalimat-kalimatnya juga menyejukkan gitu. Nasihatnya. Iya, nasihat-nasihat yang menyejukkan tuh Gus, ibarat pohon tadi itu buahnya manis. Gitu kan. Kenapa kamu nggak suka gitu maksudnya? Artinya berteman dengan orang-orang yang wajahnya teduh, yang ucapan-ucapannya menyejukkan gitu ya, ucapannya menyejukkan. Nah terus Gus, kalimat di bawahnya apa Gus? Kebenaran itu bukan untuk dipaksakan. Nah nanti Gus ya, orang yang wajahnya teduh, ngomongnya sejuk, ya, dia akan menguraikan kebenaran-kebenaran Tuhan, ya Gus, akan tetapi dengan tanpa ada pemaksaan. Ya. Gitu. Beliau hanya menyampaikan saja kebenaran-kebenaran Tuhan itu dengan tanpa memaksa orang lain harus melakukannya. Ya. Gitu. Seperti pohon yang rindang tadi, ya Gus ya. Pohon itu rindang, berbuah manis. Nah, itu nggak pernah ke yang lewat tuh kamu berteduh ke sini. Iya. Sama enggak, dia hanya memposisikan sebagai pohon yang rindang saja. Ketika ada yang datang, duduk di situ, ya silakan, dia akan mendapatkan buahnya yang manis dan mendapatkan keteduhan. Gitu. Nah, itu juga Gus, ya, orang-orang yang wajahnya teduh, kalimat-kalimat yang menyejukkan, ya, itu tidak akan memaksakan diri. Orang soleh itu hanya menyampaikan kebenaran saja. Diterima silahkan, ya, tidak diterima juga nggak jadi masalah, gitu. Nggak apa-apa. Nah, terus kalimat terakhir sekali Gus, apa Gus? Kebenaran itu bukan untuk dipaksakan, tapi kebenaran itu untuk dijalani. Nah, begini. Kebenaran itu bukan untuk dipaksakan, akan tetapi untuk dijalani. Ya, orang solehnya menyampaikan kebenaran itu dengan tidak memaksakan sama sekali. Akan tetapi orang yang belajar benar, hatinya tergerak gitu Gus. Dijalani. Iya, hatinya tergerak untuk menjalani nasihat-nasihat dari orang soleh tadi, gitu. Ya kalimatnya di atas tidak semua orang suka. Nah, iya, ada itunya kan, tidak semua orang suka, gitu. Karena Gus, tidak semua orang suka ya ke orang-orang yang berwajah teduh, omong-omongannya menyejukkan, ya Gus ya. Terus tidak memaksakan kebenaran, ya. Tidak ada orang suka tuh Gus. Karena orang-orang soleh mah, Kang Anik, jarang, maksudnya yang mengiming-imingi kebaikan-kebaikan apapun itu dengan kamu mendapatkan surga. Di situ jadi orang yang jarang itunya tuh Gus. Iya. Jarang tertarik. Orang yang tertarik tuh karena tidak ada iming-iming surga itu. Jadi jarang tertarik gitu. Jarang tertarik itu karena beliau itu jarang dari lisannya, yuk umpamanya kamu bareng-bareng sama saya masuk surga. Kalau ucapan saya kamu dengarkan, kamu jalani, nanti kita bersama-sama masuk surga. Orang soleh tuh Gus, nggak mungkin ada kalimat seperti itu. Karena apa? Dia merasa dianya aja belum pernah masuk surga. Adapun surga ya mungkin karena Nik ya untuk orang-orang soleh itu ya adalah ketenangan batin ini, kedamaian. Yang makanya yang selalu diuraikan oleh orang-orang soleh itu bagaimana caranya hati ini bisa damai, hati ini bisa tenang, hati ini bisa nyaman. Hanya seperti itu saja tanpa ada iming-iming. Makanya itu yang membuat banyak orang yang tidak tertarik, banyak yang orang yang tidak suka. Iya, karena kalau orang-orang soleh itu, Gus, ya rendah hati,
Ya, wader wong kayak kita makanan ya orang patah sorapa menjeng surgaku. Mana kita lakue apa? Karena apa? Orang-orang soleh itu ya, ketika dia menebarkan kebaikan, ya, dia tidak pernah mengklaim kebaikan itu datang dari dirinya. Ya. Ketika dia membantu, ya, membantu sesama pun, dia tidak pernah mengklaim bahwa bantuan itu datang dari dirinya juga. Orang-orang soleh ini mampu, terus ya, membuat hati yang gelap menjadi terang dengan pengetahuan-pengetahuan baru. Setelah terang, dia baru tahu, oh berarti kehidupan itu seperti ini. Setelah ada cahaya, dia tidak akan pernah mengklaim bahwa saya yang mampu merubah gelap menjadi cahaya. Jadi orang soleh itu selalu dalam kesadaran bahwa dirinya adalah ada dalam ketiadaan. Adanya karena kehadiran Tuhan. Kemampuannya karena dimampukan Tuhan. Gitu. Ini nyambung sama Buya ini. Iya. Gitu. Jadi orang yang rendah, orang yang tadi ya, yang wajahnya teduh, kalimat-kalimatnya menyejukkan, itu tidak akan memaksakan kebenaran. Tidak akan memaksakan kebenaran, akan tetapi kebenaran itu nanti datang dari laku. Dilihat dari perilakunya sehari-hari. Gitu. Terus Gus, kalimat Buya tadi gimana Gus? Merasa lebih baik itu adalah kesombongan. Nah, merasa lebih baik itu adalah kesombongan. Karena nih, simbol iblis itu kan ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada kamu. Gitu. Merasa lebih baik adalah kesombongan. Akan tetapi merasa tidak bertuhan itu adalah sumber daripada kesombongan. Gitu. Yang tidak meyakini bahwa gerakannya adalah gerakan Tuhan, langkahnya adalah langkah Tuhan, tatapannya adalah tatapan Tuhan, pendengarannya adalah pendengaran Tuhan, pikirannya adalah pikiran Tuhan. Itu adalah Tuhan. Iya, adalah kesombongan. Sumber kesombongan itu tidak pernah merasa digerakkan oleh Tuhan, tidak pernah merasa bahwa mata ini bisa melihat itu karena digerakkan oleh Tuhan juga, dan itu kesombongan tuh itu. Makanya orang yang sadar itu satu, orang yang selalu merasa bersama dengan Tuhan ya, kapan dan dimanapun. Oke. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian saja Gus, semuanya ya, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.